Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, dengan Pak Lukas. Ya, hari ini pada video kali ini kita akan bahas dua tugas, yaitu yang pertama adalah tugas 3 ya. Di sini ini adalah tugas 3 dan tugas 4 ya. Nah, pertama tugas 3 dulu. Ini materinya adalah pertidaksamaan rasional dan irasional. Ya, kita bahas dari nomor yang pertama, yang A dulu. Oke, yang A. Nah, ini kan dia rasional ya. Dia penyebutnya itu adalah X plus 6. Nah, kalau penyebutnya X plus 6, berarti di sini dia punya syarat, yaitu apa? Syaratnya itu adalah X-nya tidak boleh sama dengan min 6. Kenapa? Karena kalau misalnya X-nya min 6 itu kosong. Semua bilangan bagi kosong itu tak hingga. Ya, jadi nggak bisa ada penyelesaiannya. Nah, terus tinggal kita selesaikan aja pembilangnya. Kita jadikan X min 4 itu sama dengan 0. Berarti X nya berapa? 4. Nah, terus kita punya syaratnya tadi kan. Syaratnya adalah X nya tidak boleh sama dengan min 6. Kita buat dari garis bilangan. Ya, di sini min 6, di sini 4. Nah, terus kita uji coba satu titik di sini. Di sini ada angka 0. Nolnya kita masukkan ke dalam fungsinya. Ya, jadi nanti ini hasilnya fungsinya itu berarti jadinya apa? 0 min 4 dibagi 0 plus 6. Itu hasilnya apa? Min kan. Nah, kalau min berarti dia kurang dari 0. Betul ya? Berarti daerah setengah ini bernilai min. Berarti sini plus, sini plus. Nah, daerahnya kita ambil yang min. Kenapa? Karena dalam perdiasamaannya itu dia fungsinya kurang dari. Berarti HP-nya untuk yang A itu adalah dari min 6 kecil dari X kecil dari 4. Seperti itu. Ya, jadi cukup dicek aja penyebutnya gimana. Sekarang yang B, untuk lebih jelasnya yang B. Nah, yang B ya. Untuk yang B itu dia fungsinya, ini agak berbeda sedikit. 2x min 5 kan per X min 2, terus lebih kecil dari 1. Nah, kalau ini kita rubah dulu. Satunya kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadinya nanti 2x min 5 per X min 2 dikurang 1 kecil dari 0. Nah, setelah kayak gini, satunya kita samakan penyebutnya dengan X min 2. Ingat ya, kalau misalnya di sini ada 2 per 3 dikurang 1, itu berarti kita rubahnya jadinya 2 per 3 dikurang 3 per 3 gitu ya. Nah, ini lihat penyebutnya. Penyebutnya kan ini kan X min 2. Berarti satu ini bisa kita rubah menjadi apa? Terus ulang dulu ya. Terus ulang dulu yang sebelah kirinya. 2x min 5 per X min 2. Nah, dikurang satu ini bisa rubah jadi apa? Tadi apa? X min 2 per X min 2. Nah, berarti sama dengan apa? Bisa kita tulis ulang jadi apa? Penyebutnya sama kan? X min 2 gitu ya. Penyebutnya udah sama. Nah, berarti tinggal kita masukin 2x min 5 nya, kita tulis ulang X min 5. Nah, ini ada minnya. Minnya dikalikan ke dalam. Nah, jadi min kali X jadi min X. Min kali min 2 jadi plus 2. Nah, ini terus persamaannya kecil ya. Persamaannya ini kecil, berarti jadinya kecil dari 0. Nah, berarti ini bisa kita operasikan nih. 2x dikurang x jadi x. Min 5 tambah 2 jadi min 3 per x plus 2. X min 2 ya. X min 2 kecil dari 0. Nah, udah dapat tuh. Nah, ini adalah fungsi rasional yang sederhananya. Nah, yang sederhana ini baru kita cari. Tadi ini berarti syaratnya itu berarti apa? Kamu menyebutnya X min 2 ya. Berarti X-nya itu tidak boleh sama dengan 2 gitu ya. Terus baru yang pembilangnya. Pembilangnya itu adalah X min 3 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 3. Nah, berarti kita punya 2 titik, yaitu ada di 3, ada di 2. Nah, ini semuanya bulat kosong. Kenapa?
Yang ini tidak boleh, itu berarti selalu bulat kosong duanya. Kalau 3-nya ini kan sama dengan 3 ya. Kenapa dia tidak bulat kosong? Kenapa dia bulat kosong? Karena dia perbedaannya kurang dari gitu ya. Dan di sini kurang dari. Kalau yang atas itu lihatnya dari sini kurang dari. Oke, tinggal kita uji aja. Kita cari angka 0 yang gampang. 0 itu di sini ya, sebelah kiri. Di sini ada angka 0. Kita masukkan kemari. Jadi ini kalau dimasukin jadi angka 0 itu berubah jadi apa? 0 min 3 per 0 min 2. Berarti min 3 per min 2. Ya. Min 3 per min 2. Berarti berapa hasilnya? Min 3 per min 2 plus ya. Nah, berarti ini positif. Berarti sini negatif, sini positif. Nah, karena mintanya kurang dari 0, berarti kita cari yang hasil negatif. Hasil negatif itu dari tengah sini. Nah, berarti HP-nya dari diagram garisnya itu adalah X, di mana 2 kecil dari X kecil dari 3. Nah, ini adalah hasil dari persamaan rasional yang A dan B. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang C. Semoga paham ya. Diingat ya, ini ya konsep dasar SD kelas 3 ini kalau nggak salah. Nah, kita lanjut ke soal yang C. Oke, yang C. Nah, yang C ini agak mungkin dilihatnya agak ribet ya. Nah, yang C ini kita bisa lihat ya, ini kan X kuadrat min 9. Kalau kita biasa pakai faktor ya, X kuadrat min 9 itu faktornya itu dari adalah X min 3 dengan X plus 3 gitu ya. Dibagi, nah ini faktornya apa? X kuadrat min 4X plus 3. Faktornya apa? Faktornya itu adalah X min 3 dikalikan sama X min 1 gitu. Besar sama dengan 0. Untuk cara memfaktorkan, kalian bisa lihat video di YouTube saya juga ada. Kalian bisa scroll aja di playlist pembelajaran daring ya, untuk lebih jelasnya. Oke, di sini kita lihat sini ada yang sama ya. Yang ini ya, ini sama ini sama. Berarti ini boleh dicoret jadi angka 1. Ini juga angka 1. Berarti sebenarnya yang C itu bentuk nyatanya sederhananya adalah X plus 3 dibagi X min 1 besar sama dengan 0. Nah, gini. Nah, sama kayak tadi syarat. Nah, syaratnya apa? Syaratnya itu adalah X-nya tidak boleh sama dengan 1 gitu ya, dari sini. Ya, terus baru X plus 3-nya. Terus X plus 3-nya sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? Min 3. Nah, berarti kita buat garis lagi. Itu garis dari ini min 3 paling kecil ya. Ini min 3. Ini 1. Nah, min 3-nya bulat isi. Kenapa? Karena di persamaannya ini ada tanda sama dengan gitu ya. Kemudian kita uji. Di sini kan ada angka 0 ya. Kita masukkan kemari nih ke yang bentuk sederhananya ya. Jadi ini berubah jadinya 0 tambah 3 per 0 kurang 1. Berarti berapa? 3 per min 1. 3 bagi min 1 hasilnya min 3. Nah, dia negatif kan, berarti tengah sini nilai negatif, yang ini positif, ini positif. Jadi HP-nya itu yang mana? HP-nya itu karena dia minta yang lebih besar, berarti kita cari yang lebih besar dari 0. Berarti bilangan positif kan? Berarti 3 ke kiri atau 1 ke kanan. Berarti HP-nya itu X, di mana X-nya lebih kecil ke kiri ya. Nah, kiri itu tandanya tuh, lihat di sini kecil. Kalau kanan tuh tandanya besar. Kecil dari min 3 atau X besar dari 1. Nah, min 3-nya pakai sama dengan. Kenapa? Karena dari ini di gambar garis bilangannya dia bulatnya isi. Satunya tidak ada sama dengan karena dia tidak bulat isi di sininya. Jadi penting ya cara membulatkannya itu. Tahu cara pembulatannya itu penting. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Kalau keempat ini materinya adalah yang D ya, maksudnya. Ini adalah persamaan irasional. Persamaan irasional itu adalah yang bentuknya akar. Ini kan ada akarnya nih. Nah, ini namanya persamaan irasional. Ada tanda persamaannya dan ada bentuk irasionalnya, bentuk akarnya. Oke, kita coba selesaikan yang D-nya. Kalau nggak muat nanti kita pindah ke tempat yang lain. Oke, di sini akar dari
3x plus 1 besar sama dengan 4. Nah ini caranya itu kedua ruasnya dikuadratkan, kedua ruas dikuadratkan sehingga menjadi 3x plus 1 kuadrat besar sama dengan 4 kuadrat. Nah ini kuadrat sama akar coret ya, kuadrat sama akar coret sehingga jadinya 3x plus 1 besar sama dengan 4 kuadrat berapa? 16. Nah berarti tinggal kita operasikan saja nih. Berarti 3x itu besar sama dengan 16 kurang 1. Berarti 3x besar sama dengan 15. Berarti x nya itu besar sama dengan 5 gitu ya. Nah udah selesai sampai sini? Belum. Nah ingat, kalau di rasional ada syarat, irasional pun ada syarat. Apa itu syaratnya? Syaratnya bilangan yang berada di dalam akar itu harus lebih besar dari 0. Berarti di sini nggak boleh negatif ya. Berarti sini yang di bawah akar kan 3x plus 1 ya. Berarti syaratnya itu dari 3x plus 1 harusnya lebih besar dari 0 gitu. Besar sama dengan 0. Berarti 3x besar sama dengan min 1 atau x nya besar sama dengan min 1 per 3. Nah baru kita buat garis bilangannya. Itu kurang lurus ya. Gini ya. Nah ini 5 di kanan berarti ya. Ini 5 di kanan. Terus nih min 1 per 3 di kirinya. 1 per 3. Oke. Yang ini 1 per 3 ke arah kanan ya. Terus yang 5 juga ke arah kanan. Berarti HP-nya yang mana nih? HP-nya ini yang bertumpuk. Ya. Berarti HP-nya itu adalah, dari garis bilangannya kita dapat HP-nya itu adalah x, di mana x-nya lebih besar sama dengan 5 gitu. Nah, seperti itu ya. Saya harap penjelasan saya cukup jelas agar bisa dipahami dengan baik. Kita lanjut ke yang terakhir di tugas 3. Ya, untuk soal yang yang terakhir ini caranya juga sama ya kayak nomor yang D. Ya, pertama awalnya kita kuadratkan dulu ya. Semuanya kita kuadratkan dulu. Jadi di sini kita kuadratkan yang ini. Ini jadi kita kuadratkan. Sehingga hasilnya jadinya 1 min 2x kecil sama dengan dari 4 min x. Jangan lupa nanti kita syaratnya juga kita tulis, karena di sini yang irasionalnya ada 2, 1, 2, maka nanti syaratnya ada 2. Kalau yang tadi kan yang D yang di bawah akar cuma 1, jadi syaratnya cuma 1. Kalau ini 2 ya. Tapi pertama-tama kita selesaikan dulu deh yang ini ya. Ini jadinya min 2x ditambah x ya, kecil sama dengan 4 min 1. Jadinya ini min x kecil sama dengan dari 3 atau x nya besar sama dengan dari min 3 gitu. Ingat ya, ini kan ada minnya ya. Minnya itu jadi min 3 gitu ya, karena dibagi min. Ini kan pindah ruas min x, pindah ruas minnya ternyata dikali jadi dibagi gitu. Nah terus kemudian kita tulis syaratnya ya. Syaratnya ada 2 ya. Syarat yang pertama itu yang sebelah kiri ya, yang 1 min 2x. 1 min 2x itu harus lebih besar sama dengan dari 0. Berarti min 2x besar sama dengan min 1 atau x nya itu kecil sama dengan dari 1 per 2 gitu. Terus syarat yang kedua itu adalah 4 min x nya harus besar sama dengan 0 atau min x besar sama dengan min 4, atau di sini x nya lebih kecil dari sama dengan 4 gitu ya. Minnya pindah ruas, min bagi min jadi plus, terus x nya tadinya besar karena dibagi min jadi kecil. Nah, sampai sini diapain? Sampai sini tinggal kita buat garis bilangannya. Kita buat garis bilangannya.
dari nilai terkecil itu min 3 sini min 3 terus setengah ya, setengah terus sama 4 gitu ya. Oke, sehingga kita garis dulu dari syaratnya itu dia harus kurang dari setengah pertama, berarti setengah ke kiri, terus kurang dari 4 juga, berarti dari 4 ke kanan, 4 ke kiri juga, maaf. Terus dia harus lebih besar dari min 3, berarti dari min 3 ke kanan. Nah, kalau kita lihat di gambar ya, itu yang daerah yang ada tumpukan garisnya bertumpuk itu ada di mana? Nah, ini ya, di antara min 3 sampai min setengah. Atau di sini kita bisa tulis bahwa himpunan penyelesaiannya itu adalah X di mana min 3 kecil sama dengan dari X kecil sama dengan setengah. Gitu ya. Nah, ini adalah HP-nya, himpunan penyelesaiannya. Oke. Itu untuk tugas yang ketiga, yang terakhir. Semoga dapat dipahami. Jangan lupa ya, harus diingat perubahan tanda dari pertidakssamaannya itu kalau dia dikali min atau dibagi sama minus gitu ya. Tolong diingat. Sama daerah penyelesaiannya itu kita lihat dari tumpukan garisnya yang mana gitu, yang paling bertumpuk gitu. Karena di sini kebetulan ada di min 3 sampai setengah, maka itu adalah daerah penyelesaiannya. Oke, kita lanjut ke tugas keempat. Nah, ini ya, latihan soal keempat. Nah, latihan soal keempat ini materinya adalah pertidaksamaan nilai mutlak ya. Ini kebaca ya. Oke, kita selesaikan dulu ya dari yang A, soal yang A. Kita tulis ulang. Ini kita cari HP dari persamaan mutlak 2 min 9x lebih besar sama dengan dari 11. Nah, untuk soal seperti ini, kalau mutlak ingat ya penyelesaiannya untuk yang besar, persamaan mutlak yang besar itu ada 2 ya. Yang pertama itu dia adalah 2 min 9x nya itu lebih kecil sama dengan dari min 11 ya, ingat. Atau 2 min 9x nya itu besar sama dengan 11 gitu. Nah, ini harus dua-duanya dikerjain. Jadi bukan pilihan ya. Kan di cara penyelesaiannya itu dia pakai atau ya, maka di sini dua-duanya tetap dikerjain gitu ya. Ataunya itu bukan kita pilih, tapi emang penyelesaiannya itu pakai kata atau ya. Oke, kita selesaikan dua-duanya. Jadi yang saya perhatikan tuh di tugas banyak kan cuma milih satu doang yang ini. Nah, yang ininya enggak. Harusnya ada dua-duanya dipakai. Oke, kita selesaikan saja dulu. Jadi di sini min 9x-nya turun. Ya, jadi min 9x lebih kecil sama dengan dari min 11 dikurang 2. Jadi min 9x kecil sama dengan min 13 ya. Berarti x-nya itu adalah min 13 dibagi min 1. Nah, min bagi min plus. Ingat kalau dibagi min tadinya pertidaksamaannya kecil, maka berubah jadi besar. Itu ya. Nah, ini adalah yang pertama, bahwa x-nya itu harus besar sama dengan dari 13. Terus yang keduanya adalah min 9x-nya besar sama dengan 11 min 2 atau min
9x nya besar sama dengan dari berapa nih? 11 kurang 2 9 ya, 9. Atau x nya kecil sama dengan min 1 gitu. Nah, ini adalah penyelesaiannya untuk nomor pertama. Oke. Nah, ini maaf ya, ini bukan 1, maaf, ini 9. Berarti ini 13 per 9. Atau ini 13 per 9 itu berapa ya berarti? 13 per 9 itu berapa berarti? 1 ya, 1, berapa gitu ya. Kita buat aja garis bilangannya untuk yang A nya. Berarti min 1 paling kecil ya, di sini min 1. Terus ini adalah 13 per 9. Min 1 nya dia kecil ya, berarti ke kiri arahnya. Terus 13 nya ke besar, berarti arah ke kanan. Atau HP nya itu X nya ada 2, X dimana boleh kita pakai yang kecil dulu ya. X lebih kecil sama dengan dari min 1 atau X besar sama dengan 13 per 9. Nah, ini adalah untuk pembahasan soal yang A. Oke. Kita lanjut ya, coba ke soal yang B. Soal yang B ini agak mudah. Dia lebih cepat kerjainnya daripada yang A ya, karena di sini kecil. Coba ya, kita cek aja langsung. Yang B-nya, itu adalah mutlak X min 3 kecil sama dengan 1. Nah, ingat kalau ini penyelesaiannya gampang ya. Berarti ini kalau kecil itu berarti dari min 1 kecil sama dengan X min 3 kecil sama dengan 1. Nah, tinggal kita selesaikan aja kalau ini udah bosok jawabannya. Ini kan X nya dikurang 3 ya, berarti semuanya ditambah 3. Nah, sini tadi tambah 3, yang tambah 3, berarti jadinya 2 kecil sama dengan X kecil sama dengan 4. Nah, ini udah selesai. Nah, ini kebetulan nggak usah bikin gambar garis bilangannya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini HP-nya jadinya dari 2, X-nya itu dari 2 sampai 4. Seperti itu. Terus kita lanjut ke soal yang C-nya. Oke, untuk yang C, kalau kita perhatikan ini kan seperti ini ya. Yang C itu adalah 2x min 1, mutlak 2x min 1 lebih besar sama dengan dari mutlak 3x min 7. Atau bolehlah kita coba rubah ya. Ini kan kalau kita lihat koefisien x-nya ini besaran yang kanan daripada yang kiri ya. Kita rubah menjadi mutlak 3x min 7 itu lebih kecil sama dengan dari 2x min 1. Mutlak 2x min 1. Nah, boleh ya seperti ini ya. Ini kan sama aja, cuma ngebacanya dibalik. Kalau yang ini dari kiri ke kanan, kalau yang kedua ini kita baca dari kanan ke kiri gitu ya. 3x min 7. Nah, sehingga kalau ini kan kita dapat nih berarti kita bisa jabarin jadi min dari 2x min 1 lebih kecil sama dengan dari 3x min 7 lebih kecil sama dengan dari 2x min 1 gitu ya. Kita coba masukin nih, jadinya min 2x plus 1 lebih kecil sama dengan dari 3x min 7 kecil sama dengan dari 2x min 1. Nah, sini berarti bisa kita selesaikan ya. Di sini ada 2 lah jatuhnya. Kita selesaikan dulu yang ini ya. Ini ada ini yang pertama. Terus yang kedua itu yang ini. Yang kedua gitu ya.
Yang pertama dulu, berarti di sini ada min 2x plus 1 lebih kecil sama dengan dari 3x min 7, atau jadinya x ya, min 5x ya, lebih kecil sama dengan dari min 8, atau x nya besar sama dengan 8/5 gitu ya. Terus yang keduanya 3x min 7 kecil dari 2x min 1, atau jadinya sini x lebih kecil sama dengan 6. Nah, berarti daerahnya di mana nih? Ini 8/5 sini. Ini 6. Nah, ya, yang ini besarnya ke kanan, ini ke kiri. Nah, berarti daerahnya itu sini. Sehingga kita dapatkan HP-nya adalah x di mana 8/5 kecil sama dengan x kecil sama dengan 6. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini boleh dirubah seperti ini ya. Kenapa? Karena kita lihat koefisiennya x-nya dulu ya, karena kan x-nya itu perkalian ya. Kita lihat aja nih koefisiennya gedean mana. Nah, kalau gedean yang 3x, berarti kita bacanya dari kanan ke kiri gitu ya. Kalau misalnya besarnya yang kiri, ini misalnya ini 3x besar dari 2x min 7 ya, berarti kita tetap sama caranya kayak awal gitu. Jadi boleh dirubah. Karena kalau misalnya kita tetap paksain pakai cara yang ini, yang atas nih, kayak penyelesaian yang ini yang A, nanti bakalan terjadi sebuah kesalahan, nanti ada kesalahannya gitu ya. Jadi kita rubah biar lebih jelasnya gitu. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Ya, kita lanjut untuk yang D ya. Sekarang untuk yang D, di sini kita bisa lihat yang D itu adalah kita disuruh nyari yang dari mutlak dari 2x min 3 yang lebih besar sama dengan x min 1. Nah, kita cari HP-nya. Sama kayak tadi ya, kalau besar berarti ada 2 nanti jawabannya. Pertama itu 2x min 3 kecil sama dengan min x min 1, atau 2x min 3 besar sama dengan dari x min 1. Nah, ini kalau kita kerjain yang kiri dulu. Jadi 2x min 3 kecil sama dengan min x plus 1. Jadi 3x lebih kecil dari 4, atau x nya kecil sama dengan dari 4/3 gitu ya. Terus atau yang keduanya 2x min 3 lebih besar dari x min 1, berarti x nya besar sama dengan 2 ya, 2. Oke. Nah, selesai ya. Nah, ini HP-nya berarti gabungan yang dua-duanya. X di mana x lebih kecil dari 4/3, atau x besar sama dengan 2 gitu. Nah, seperti itu ya. Tinggal nomor terakhir yang E. Oke, yang E kita soal cerita kita coba pahami dulu ya. Kita besarin dulu. Nah, ini pada satu hari rata-rata kepadatan lalu lintas perempatan adalah 726 ya, 726 per jam. Selama jam sibuk kepadatan lalu lintasnya lebih tinggi, sedangkan pada jam longgar kepadatannya lebih rendah. Nah, jangkauan, kita cari jangkauan dari kecepatan lalu lintas di perempatan tersebut jika kepadatannya tidak pernah lebih atau kurang dari 235 mpj dari rata-rata. Ya, berarti ini kita cari anggaplah kita carinya siapa ya, rata-rata. Ini udah ada rata-ratanya ya, rata-ratanya ini. Terus
Ini bisa lebih tinggi atau lebih rendah ya. Bisa tinggi atau lebih rendah. Oke. Tapi dia maksimalnya perubahannya itu ini ya. Gitu ya. Sedangkan selama jam longgar kepadatannya nih, kan kepadatannya nih. Kepadatannya. Ya. Selama jam sibuk kepadatannya. Nah, di sini ada kepadatannya juga, jangkauan dari kepadatan. Nah, artinya kepadatan ini pada saat tinggi atau rendah itu tidak pernah lebih atau kurang dari 235. Nah, di sini mutlak. Nah, tidak pernah kurang atau lebih. Nah, berarti di sini ada batasnya 235. 235 itu batasnya. Nah, tidak bersamanya itu adalah kurang dari. Karena selisih antara 726 sama kepadatannya itu enggak lebih dari ini ya. Nah, terus ini adalah kita nyari nilai X-nya. X itu adalah rata-rata aktualnya dikurang rata-rata yang biasanya 726. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini kita bisa buat jadi penyelesaian berdasarkan mutlaknya, berarti 23 min 235 lebih kecil sama dengan X min 726 lebih kecil sama dengan 235. Nah, caranya berarti tinggal ditambah aja sama 726 semuanya. Sehingga hasilnya ini adalah 491 ya. Ya kan? 491 491 gitu ya. Terus yang ini kecil dari X, kecil dari berapa nih? 981 ya. 9 ini kan 1 11 6 961. Nah, berarti dia rata-ratanya itu atau jumlah mobil per lalu lintasnya itu itu berada di antara 491 sampai 961 gitu ya. Oke. Ya, berarti jangkauannya terus ya. Jangkauan kepadatan lalu lintas antara 491 mobil sampai dengan 961 mobil. Nah, nih maaf, ada sama dengannya. Oke. Seperti ini yang E. Oke. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.